Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnas Ajeng Fatimah Zahra, nomor 0805 dari kelas B. Di sini, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan interpretasi ini, membuka aplikasi Avatar. Sebelumnya, interpretasi citra itu adalah sebuah kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut. Nah, hal ini biasanya mengacu kepada penggunaan di dalam penyelesaian jarak jauh atau remote sensing. Nah, setelah itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kemudian kita akan mencari data yang akan kita gunakan. Masukkan band 2 pada langkah selanjutnya itu kita klik edit transport. Digunakannya edit transport limit ini untuk memperjelas dari gambar. Pilih limit yang sekiranya dapat mendukung gambar agar tetap diperjelas. Contohnya ini limit ini, kemudian zoom pada daerah yang akan dikaji. Untuk daerah yang dikaji, jangan lupa di zoom kemudian di refresh. Kemudian refresh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membandingkan band 2 dengan band-band lainnya. Nah, dengan cara klik baru, kemudian kita akan membanding, klik edit algorithm, kemudian masukkan band terserah. Ini saya menggunakan band ini. Nah, ini untuk perbandingan dari band 6. Setelah band 6 dimasukkan, itu jangan lupa untuk klik kanan, kemudian quick zoom, pilih set dueling windows difungsi agar pada saat pada Windows ini di zoom, Windows sebelumnya juga akan ke zoom. Nah, ini adalah perbedaan dari band 2 dan band 6. Nah, langkah selanjutnya itu akan untuk melakukan interpretasi itu kita klik file ini, kemudian edit algorithm, kemudian duplikat sampai 7 layer. Kemudian ini diganti menjadi B2, ini B3, kemudian ini B4, ini B6, selanjutnya masuk untuk B2-nya. Masukannya itu cukup dengan OK disk layer. Lakukan hal yang sama untuk sampai ke band 7. Nah, jika selesai dimasukkan dari band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7-nya, di refresh. Nah, selanjutnya yaitu kita memperbesar wilayah yang akan kita kaji. Di sini saya akan mengkaji
wilayah di sini. Ini adalah intinya wilayah yang akan saya kaji. Nah, jadi ini adalah daerah yang akan saya kaji. Nah, setelah di zoom, jangan lupa untuk merefresh kembali. Nah, ini adalah daerah yang akan saya kaji. Setelah ini, yaitu klik file, kemudian save as. Nah, pada save as ini terserah mau di mana, kita di sini. Terus kemudian latihan 1, save. Kemudian dengan formatnya yaitu raster data. Oke, kemudian ini diganti menjadi Siga 16 bit ini. Oke. Nah, oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita open data yang tadi. Open. Kemudian cari ini. Oke. Nah, jadi ini adalah data yang tadi saya save. Kemudian itu kita lakukan RGB untuk pewarnaan. Jadi klik ini, kemudian langkah selanjutnya untuk pada red layernya itu menggunakan 6, kemudian ini warnanya B5 dan ini warnanya putih. Nah, kemudian setelah ini dapat kita zoom untuk mengetahui interpretasinya. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwasanya gambar untuk warna dari lautan atau perairan itu berwarna biru kehitam-hitaman atau berwarna gelap. Nah, kemudian warnanya ini kan berwarna biru tua mau kehitam-hitaman. Kemudian bentuknya itu beraturan mengikuti tepi daratan, kemudian ukurannya itu luas dan teksturnya itu halus. Nah, ini asosiasinya berdekatan dengan daratan, jadi ini adalah daratan. Nah, selanjutnya itu kita akan ke pemukiman. Jadi ini adalah pemukiman. Dapat kita zoom. Nah, jadi ini yang warna seperti pink-pink ini merupakan pemukiman. Nah, untuk pemukiman ini warnanya memiliki warna terang, kemudian bentuknya itu alami, tak beraturan, kemudian ukurannya itu lumayan luas, bisa dilihat ini lumayan luas. Kemudian warnanya itu sesuai RGB yang dipakai. Nah, untuk teksturnya itu kasar dan asosiasi itu jaringan jalan komplek atau kawasan industri. Selanjutnya kita akan zoom bagian sini. Jadi ini adalah bagian tambak. Warnanya itu agak sedikit gelap dari pemukiman, berwarna biru-biru agak sedikit gelap. Kemudian warnanya itu biru tua atau biru agak gelap kayak gini. Kemudian ukurannya itu lumayan luas dan polanya itu berpeta. Ini kalau misalnya saya zoom, dia agak ini seperti ini. Kemudian teksturnya itu agak kasar dan asosiasinya itu di tepi pantai atau tepi laut. Jadi di sini ini adalah tepiannya. Jadi ini adalah wilayah tambak. Nah, selanjutnya itu ada mangrove. Nah, pada mangrove ini warnanya itu, untuk mangrove itu warnanya agak sedikit gelap warnanya. Kemudian warnanya hijau tua, bentuknya itu alami. Kemudian ukurannya itu hampir lebih luas. Nah, jadi ini adalah mangrove dan teksturnya itu lumayan.
kemudian berdekatan dengan pantai. Jadi ini adalah sekitar perairan. Nah, selanjutnya itu ada perkebunan. Nah, perkebunan ini bisa mempunyai warna terang. Ini kuning ini, atau bisa juga hijau muda. Nah, kemudian bentuknya itu tak beraturan. Jadi ada di sini, di sini. Ini. Nah, untuk ukurannya itu lumayan luas, kemudian teksturnya itu halus, dan asosiasinya itu daerah perkampungan. Jadi ini adalah sekitaran daerah perkampungan. Nah, tekstur selanjutnya itu ada sawah. Nah, sawah ini berbentuknya petak, kemudian warnanya itu lumayan terang, dan ukurannya itu sebenarnya tidak terlalu luas. Ini adalah contoh dari sawah. Itu polanya itu berpetak, teksturnya itu halus, dan asosiasinya itu lahan kering perkampungan. Nah, ini merupakan hasil dari interpretasi untuk hutan. Itu teksturnya halus, kemudian tidak beraturan, dan juga warnanya itu hijau ketuaan, dan ukurannya luas dan berada di sini. Jadi ini merupakan hutan berutama. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.